Halo, nama saya Muhdwiki Alamsyah dengan NPM 12 10 2 222 dari kelas 2J Manajemen SDM Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah menimbulkan kompleksnya kehidupan pada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut terspesialisasikan kemampuan seseorang dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk praktisi pendidikan dalam menjalankan aktivitasnya. Prinsip pembelajaran berbasis kompetensi dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik. Pembelajaran yang dihadapkan dengan pemecahan masalah sehingga peserta didik menjadi kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Model dari pembelajaran berbasis kompetensi dapat dilakukan dengan multistrategi dan multimedia sehingga memberikan pengalaman yang beragam bagi peserta didik. Hal ini sesuai dengan hakikat kurikulum berbasis kompetensi. Maka pembelajaran harus berpusat pada peserta didik dan bersifat kontekstual. Muara akhir hasil pembelajaran adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang diukur dalam pola sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Mike Ashan Sanjaya 2011, kompetensi adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, maka jelas bahwa suatu kompetensi harus didukung oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hal tersebut berarti bahwa tanpa pengetahuan dan sikap tidak akan muncul suatu kompetensi tertentu dalam diri peserta didik. Pembelajaran berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik. Sehingga muara akhir dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Menurut Mike Ashan Windiarni 2008, pembelajaran berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai program pembelajaran di mana hasil pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Sistem penyimpanan dan indikator pencapaian hasil belajar dirumuskan secara tertulis sejak perencanaan dimulai. Dalam pembelajaran berbasis kompetensi, perlu ditentukan standar minimum kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Sesuai pendapat tersebut, komponen materi pembelajaran berbasis kompetensi meliputi: pertama, kompetensi yang akan dicapai; kedua, strategi pencapaian untuk mencapai kompetensi; dan yang ketiga, sistem evaluasi atau penilaian yang digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik perlu dirumuskan dengan jelas dan spesifik. Menurut Mike Ashan Windiarni 2008, perumusan yang dimaksud hendaknya didasarkan atas prinsip relevansi dan konsistensi antara kompetensi dengan materi yang dipelajari, waktu yang tersedia, dan kegiatan serta lingkungan belajar yang digunakan. Menurut Wina Sanjaya 2011, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran, sehingga hal tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran berbasis kompetensi. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tersebut diantaranya adalah: pertama, berpusat kepada siswa; yang kedua, belajar dengan melakukan; yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial; yang keempat, mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah;
Yang kelima, pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Yang keenam, mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi. Yang kedelapan, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Yang kesembilan, yang terakhir, belajar sepanjang hayat. Sesuai dengan namanya, pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik yang dapat dilihat dari pemahaman konsep, keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks, serta sikap-sikap yang menyertainya. Hal ini sejalan dengan strategi 5M pembelajaran jarak jauh, memahami konsep yang menekankan praktik pembelajaran yang memandu siswa bukan sekedar menguasai konten, tapi menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang didapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan peserta didik. Sekian materi dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.